Halo semua, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tugas desain dan analisis algoritma, yaitu tentang algoritma branch and bound. Di sini tugas kami itu knapsack dan assignment problem. Pertama, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Komari Satyama Gangga, dan rekan saya yaitu David Mario Yohanes Musil. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma branch and bound dulu. Algoritma branch and bound yaitu metode pemecahan masalah yang digunakan untuk mengoptimalkan solusi dalam ruang pencarian yang besar. Algoritma ini bekerja dengan melakukan pembagian masalah menjadi submasalah atau branching dan mengevaluasi batasan atau bound untuk membatasi ruang pencarian yang perlu dijelajahi. Di sini saya akan menyelesaikan tentang knapsack problem. Itu buatlah sebuah instance untuk integer knapsack problem dengan 4-6 item dan aplikasikan algoritma branch and bound untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan fungsi pembatas seperti yang dibahas di kelas untuk menentukan upper bound pada setiap node-nya. Gambarkan pohon ruang statusnya dengan memberikan nomor dan menunjukkan urutan node yang dibangkitkan. Nah, di sini skenario saya itu seorang peserta dalam sebuah acara pesta ulang tahun memiliki sebuah tas hadiah dengan batas bobot maksimum 12. Dan terdapat 4 hadiah atau item yang tersedia. Yang pertama, boneka dengan bobot 3 dan nilai 9. Yang kedua, coklat dengan bobot 5 dan nilai 25. Ketiga, bunga dengan bobot 2 dengan nilai 12. Yang terakhir, novel dengan bobot 7 dan dengan nilai 28. Dan di sini kita bisa melihat nilai dari nilai per bobotnya, yaitu boneka 3, coklat 5, bunga 6, dan novel 4. Nah, di sini kita akan mencari upper bound dari setiap item ini dan akan membuat pohon ruang statusnya. Nah, di sini bisa kita lihat kita memiliki bobot total yaitu 12 dan di sini adalah rumus untuk upper bound-nya. Di sini adalah pohon status ruang yang sudah saya buat, yaitu pertama kita dari node ke 0 kita memiliki upper bound nilai 36. Lalu kita bisa langsung ke item pertama, yaitu dengan bobot 3 dan nilai 9, yaitu memiliki upper bound 54, dan bisa kita tidak memilih item pertama, itu bobot dan nilai kita tetap 0, dan upper bound kita menjadi 60. Nah, di sini karena kita adalah masalah knapsack, dan yaitu masalah yang untuk maksimasi, untuk mencari nilai yang maksimum, kita akan mencari nilai yang lebih besar. Di sini dengan tidak memilih item pertama, yaitu kita mendapatkan upper bound yang lebih besar. Jadi kita akan menjelajahi node kedua dengan upper bound 60 dulu, terlebih dahulu. Nah, dari sini, dari node kedua ini kita membangkitkan anak-anaknya lagi, yaitu node ketiga dan node keempat. Dan node ketiga ini dengan kita memilih item kedua, itu dengan bobot 5 dan nilai 25. Dan node keempat tanpa memilih item kedua, dan tetap bobot dan nilai 0 dengan upper bound 72. Dan node 3 upper bound 67. Di sini seperti tadi kita akan memilih upper bound yang lebih besar dulu untuk dijelajahi. Jadi kita membangkitkan anak-anak dari node 4 ini, yaitu node kelima dan node ke-6. Nah, node kelima ini kita memilih item ketiga,
dengan bobot 2 dan nilai 12 menghasilkan upper bound yaitu bernilai 52. Setelah itu node 6 kita tanpa memilih item ketiga itu tetap saja dengan bobot 0 dan nilai 0 dengan upper bound 48. Nah, di sini kita ulang langkah sebelumnya untuk memilih upper bound yang lebih besar, lalu membangkitkan anak-anak dari node kelima, itu node ke-7 dan node ke-8. Nah, di sini kita node ke-7 memilih item keempat dan node ke-8 memilih item tanpa memilih item keempat. Di sini kita bisa melihat di sini akhir dari node kita, yaitu node ke-7 dengan bobot 9, nilai 40, upper bound 52, node ke-8 dengan nilai 12, bobot 2 dengan upper bound 52. Di sini mereka berdua memiliki upper bound yang sama, dan karena ini belum memenuhi kriteria dari solusi yang optimal, kita backtrack lagi, dan backtrack ini kita kembali ke node sebelumnya yang belum dijelajahi, yaitu node ketiga. Nah, dari node ketiga ini kita membangkitkan anak-anaknya, yaitu node atau simpul ke-9 dan simpul ke-10. Simpul ke-9 ini kita memilih item ketiga dengan bobot 7 dan nilai 37, upper bound 57. Simpul ke-10 kita tidak memilih item ketiga dengan bobot 5, nilai 25, upper bound 67. Nah, di sini kita ulang langkah untuk memilih simpul yang dijelajahi, yaitu simpul ke-10. Kita bangkitkan anaknya, yaitu simpul ke-11 dan simpul ke-12. Simpul ke-11 kita memilih item keempat, yaitu dengan bobot 12, nilai 53, upper bound 53. Dan node 12 tanpa memilih item keempat, bobot 5, nilai 25, dan upper bound 53. Di sini kita bisa melihat upper bound keduanya adalah 53. Tetapi di sini nilai dari kedua node ini berbeda dan juga bobotnya berbeda. Kita bisa melihat di sini node ke-11 ini sudah memenuhi solusi optimal untuk knapsack problem ini. Dan jadinya node yang belum dijelajahi menjadi node mati karena itu kurang dari solusi optimal. Jadi kita bisa simpulkan, karena tidak ada lagi promising node yang dapat ditelusuri, maka penelusuran dihentikan dan diperoleh solusi optimal yang diberikan oleh simpul 11. Atau objek yang diambil adalah objek nomor 2, yaitu coklat, dan 4, yaitu novel. Dan nilai yang kita dapatkan sebesar 53. Sekian dari penjelasan untuk knapsack problem saya. Penjelasan untuk masalah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, David Mario. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal nomor 3, yaitu buatlah sebuah instance untuk assignment problem dengan 4 job dan 4 staff, dan aplikasikan algoritma Branch and Bound untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan fungsi pembatasan seperti yang tertera pada slide pembelajaran textbook Levitin. Kemudian, untuk menentukan lower bound pada setiap node-nya, gambarkan pohon ruang statusnya dengan memberikan nomor untuk menunjukkan urutan node yang dibangkitkan. Baik, langsung saja. Di sini saya menentukan langkah pertama itu menentukan dan memberikan instance untuk assignment problem dengan 4 staff dan 4 job. Bisa dilihat pada bagian kiri ini yang berwarna kuning, itu merupakan staff, dan yang berwarna biru merupakan job. Mungkin bisa dibaca pada keterangan. Dan di sini juga sudah saya berikan value-value nilai-nilainya.
Di sini terdapat sebuah singkatan LB atau lower bound yang akan saya pakai di pembahasan kali ini. Tahap pertama yaitu kita akan mencari total nilai terkecil. Bagaimana sih untuk mencari total nilai terkecil? Mungkin bisa dilihat pada bagian kanan ini, tabel-tabel ini. Untuk mencari total nilai terkecil, yaitu kita mencari nilai-nilai dari setiap baris yang terkecil pada barisnya. Lalu jumlahkan nilai tersebut. Yaitu pada staf A nilai terkecil yang didapat adalah 2, pada staf B nilai terkecilnya yaitu 1, pada staf C nilai terkecilnya 3, dan pada staf D nilai terkecilnya adalah 1. Kemudian nilai-nilai tersebut dijumlahkan. Lalu didapatilah hasil yaitu lower bound sebagai 7. Lalu kok bisa sih seperti itu? Apakah ada syarat-syaratnya? Ya, tentu. Bisa dilihat di sini ada bound function atau fungsi pembatas untuk mencari dan menentukan nilainya. Yaitu menghitung batas bawah dengan menjumlahkan biaya dari elemen pada baris yang sudah dipilih. Yaitu yang seperti tadi saya bilang, menghitung batas bawah dengan menjumlahkan biaya dari elemen pada baris yang sudah dipilih. Elemen yang baris yang sudah dipilih itu adalah 2, 1, 3, dan 1. Dan didapatilah hasilnya 7. Itu adalah yang dimaksud tadi. Kemudian menambahkan dengan elemen terkecil dari setiap baris yang belum dipilih. Nanti akan saya jelaskan. Dan karena mencari solusi optimal dengan biaya minimum, batas bawah ini dapat digunakan sebagai lower bound karena biaya solusi optimal tidak mungkin lebih kecil daripada jumlah ini. Mungkin langsung saja. Nah, pada bagian ini, mencari dan menentukan staff job. Pertama-tama saya akan mencari dimulai dari staff A. Staff A terhadap job 1. Di sini staff A terhadap job 1 memiliki value nilai yaitu 4. Kemudian pada bagian yang ini menambahkan dengan elemen terkecil dari setiap baris yang belum dipilih. Itu artinya adalah karena di sini staff A terhadap job 1 itu memiliki nilai 4, maka nilai pada staff A itu akan dicoret atau kita tidak memakainya dan nilai terhadap job 1 kita tidak akan memakainya. Lalu terdapatlah nilai-nilai bisa dibilang sisa nilainya yang bisa kita pergunakan. Nah, inilah yang disebut tadi. Dan cara menghitungnya pun sama. Kita menghitung, mencari nilai terkecil berdasarkan barisnya. Berdasarkan barisnya. Jadi pada baris pertama ini 378 didapati nilai terkecil adalah 3. Mungkin sekalian saja. Didapati nilainya itu adalah 3. Maka di sini ditulis nih 3. Kemudian 9, 3, dan 4 nilai terkecilnya ternyata 3 lagi nih. Maka ditulis nih 3. Kemudian selanjutnya 5, 7, dan 9 didapati nilai terkecil adalah 5. Maka ditaruh. Kemudian jumlahkan nilai tersebut. Dan ternyata nilai tersebut berjumlah 15. Ini untuk staf A terhadap job 1. Kemudian lanjut saja untuk nilai staf A terhadap job 2. Caranya sama. Nilai pada staf A terhadap job 2 adalah 3. Maka nilai terhadap staf A dan terhadap job 2 akan kita coret. Artinya kita tidak pergunakan itu. Kemudian kita mencari nilai sisanya ini. Dari 1, 7, dan 8, nilai terkecilnya itu adalah 1. Di sini, nilai terkecil adalah 1. 7, 3, dan 4 nilai terkecil adalah 3. Kemudian 1, 7, dan 9 nilai terkecilnya adalah 1. Kembali saya ingatkan di sini saya mencarinya berdasarkan barisnya. Nah, karena nilai-nilainya sudah didapati, maka tinggal kita jumlahkan saja. Ternyata lower bound pada staf A terhadap job 2 adalah 8. Oke, sekarang kita lanjut staf A terhadap job 3. Dengan cara yang sama, yaitu nilai pada staf A terhadap job 3 adalah 9. Kemudian kita cari nilai pada baris pertamanya, yaitu didapati nilai 1. Baris keduanya didapati nilai 4 untuk terkecilnya. Dan baris selanjutnya didapati nilai 1 untuk nilai terkecilnya. Kemudian kita jumlahkan. 9 tambah 1 tambah 4 tambah 1 mendapati hasil 15 dan itu sebagai lower bound-nya. Kemudian setelah itu begitu juga terhadap staf A dengan job 4. Yaitu dengan nilai 2. Kemudian mencari nilai pada baris terkecilnya, yaitu didapati baris pertama dengan nilai 1, baris kedua nilai 3, baris selanjutnya dengan nilai 1. Kemudian jumlahkan. Ternyata didapat nilai lower bound sejumlah 7. Kemudian bisa kita lihat, ternyata lower bound yang paling kecil adalah job 4. Maka kita akan menulisnya kepada pohon ruang status. Kita akan menampilkan pada ruang status bahwa lower bound tersebutlah, lower bound 7 ini, atau yang terhadap job 4 inilah, yang merupakan paling kecilnya. Dan karena dia merupakan paling kecilnya, maka dia akan yang dijadikan sebagai pohon berikutnya untuk memberikan cabang berikutnya. Nah, bisa dilihat dikarenakan staf A sudah mendapati nilainya, yaitu terhadap job 4 dengan nilai 2, maka nilai terhadap staf A dan job 4 kita hapus saja nih, biar mudah untuk perhitungan selanjutnya. Oke, langsung saja. Sekarang kita akan mencari terhadap staf B. Dengan cara dan pola yang sama, yaitu kita melihat terlebih dahulu nih, staf B terhadap job 1. Tapi kita memberikan juga nilai
nilai yang sudah didapati oleh staf A sebelumnya. Makanya di sini duanya ini akan tetap di bawah. Di sini duanya akan tetap di bawah. Kemudian ditambahkan dengan nilai saat itu, yaitu 1. Kemudian ditambahkan dengan nilai di luar dari yang sudah dipilih, yaitu dengan pola yang sama nilai terhadap B, J1, B-nya itu akan kita hapus, kita coret, dan J1-nya akan kita coret juga, maka tersisalah nilai sebagai berikut. Kemudian tinggal kita cari saja nilai terkecil pada setiap barisnya, yaitu didapati nilai 3 dan nilai 5. Kemudian jumlahkan nilai tersebut. Dan ternyata hasilnya adalah 11, mendapati lower bound dengan nilai 11. Kemudian lanjut kepada staf B terhadap job 2. Dengan pola yang sama, duanya akan tetap kita bawa, dan nilai tersebut saat itu adalah 3. Kemudian nilai yang belum ditambahkan, yaitu adalah nilai 7317. Namun kita perlu mencari nilai terkecil pada setiap barisnya, yaitu baris pertamanya itu adalah 3, dan selanjutnya adalah 1. Kemudian tinggal jumlahkan nih. Ternyata pada staf B job 2 mendapati lower bound sejumlah 9. Kemudian lakukan hal yang sama untuk job 3. Pada job 3 pun tetap dimulai dari 2, kemudian ditambahkan dengan nilai pada saat itu, lalu dicek nih. Dari baris pertama 7 dan 9 nilai terkecil adalah 7, 1 dan 5 nilai terkecil adalah 1. Maka didapati perhitungan berikut dan jumlahkan dan menghasilkan penjumlahan dengan nilai lower bound 17. Ternyata bisa kita lihat pada staf B terhadap job 1 lower boundnya itu 11, terhadap job 2 lower boundnya 9, dan terhadap job 3 lower boundnya adalah 17. Dan ternyata nilai pada lower bound yang terkecil adalah staf B terhadap job 2. Maka nilai staf B, maka penugasan staf B ini akan diberikan tugas job 2. Nah, jadi seperti berikut. Pada pohon ruang statusnya bisa dilihat pada staf A dan terhadap job 4 dia memiliki LB7 yang akan memberikan cabang selanjutnya pada staf B, dan ternyata pada staf B ini dia mendapati tugas penugasan job 2. Maka dengan pola yang sama juga, nilai-nilai pada staf B dan terhadap J2 kita hilangkan, kita hapus saja untuk mempermudah perhitungannya. Jadi yang sudah kita dapat adalah ini, dan selanjutnya adalah ini. Sekarang kita akan mencari untuk nilai C, maksudnya staf C. Staf C akan mendapati nilai job 1 ataupun job 3. Dimulai dari seperti berikut. Di sini saya memberikan tampilan seperti ini karena tidak mencukupi. Ini maksudnya adalah dia masih terhubung dengan pohon sebelumnya. Oke, mungkin bisa dilihat dari sini. Staf C, ketika staf C memilih job 1, maka otomatis staf D memilih job 3. Nah, dengan perhitungan tetap kita menambahkan nilai 2 ini, kemudian kita tambahkan juga nilai 3 ini. Seperti ini. Kemudian tambahkan juga nilai pada saat itu, yaitu 7. Dan ditambahkan lagi nilai sisanya, nilai yang belum di entry, yang belum dimasukkan, yaitu nilai 7. Mengapa nilai 7? Dikarenakan nilai terhadap job 1 ini dia dicoret. Dan terhadap nilai C ini dia pun dicoret. Karena seperti pola sebelumnya sudah memiliki nilai 7, maka nilai terhadap itu akan dicoret. Kemudian hanya tersisa nilai 7 saja, maka itulah yang akan ditambahkan. Kemudian jumlahkan dan mendapati nilai lower bound 19. Kemudian kita akan mencari lagi nih satunya lagi, yaitu staf C terhadap job 3 dan staf D terhadap job 1. Ternyata didapat nilai tetap dengan pola yang sama, tambahkan nilai 2 staf A, nilai 3 staf B, dan nilai 3 pada saat itu staf C terhadap job 3. Kemudian tambahkan nilai sisanya. Di sini kita coret saja biar mudah dimengerti. Dikarenakan nilai yang tidak dicoret itu hanya tersisa 1, maka kita tinggal jumlahkan saja. Kemudian lakukan penjumlahan dan mendapati nilai ternyata lower boundnya adalah 9. Bisa dilihat ternyata ketika staf C job 1 dan D job 3 mendapati lower bound 19. Namun ketika staf C mendapati job 3 dan staf D mendapati job 1, ternyata nilai lower boundnya lebih kecil, yaitu 9. Maka yang diberikan penugasannya itu adalah ini. Nah, sebelum itu, maka yang diberikan penugasannya adalah ini. Nah, makanya jadinya staf C lah terhadap job 3 dan staf D terhadap job 1. Jadi ini yang nantinya akan diberikan kepada staf C dan staf D. Mungkin bisa kita lihat informasinya dari data yang sudah kita peroleh tadi, dimulai dari A1 A terhadap J1 hingga ke C terhadap J3 dan D terhadap J1, didapatilah nilai-nilai dengan lower bound yang paling optimal, paling terkecil, yaitu terhadap
A terhadap J4, B terhadap J2, C terhadap J3, dan D terhadap J1. Dan inilah yang disebut sebagai solution. Dan terdapat juga nilai invariant solution. Mungkin langsung saja kita lihat pada pohon ruang statusnya. Jadi tampilan akhirnya adalah berikut. Yaitu LB pertama itu adalah 7 dengan staf A job 4 dengan nilai 2. Kemudian LB selanjutnya adalah 9 dengan staf B job 2 dengan nilainya itu 3. Kemudian ada staf C dengan job 3 dengan nilai 3 dan staf D dengan job 1 dengan nilai 1 yang memberikan cost-nya itu adalah 9. Jadi mungkin bisa dilihat terlebih dahulu bagaimana tree-nya atau pohon ruang statusnya ini. Oke, jadi hasil dari yang sudah kita bahas tadi adalah total nilai terkecil yang pertama kali kita dapat itu bernilai 7. Namun setelah kita sudah mengeceknya dan sudah melakukan pembahasannya, ternyata total nilai solusinya atau cost-nya itu berjumlah 9 yang paling optimal. Jadi saya kira itu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian katanya. Itu yang dapat saya dan teman saya sampaikan pada presentasi pembahasan soal nomor 2 dan nomor 3 kali ini. Saya tutup dengan terima kasih. Terima kasih.